Selamat pagi, semangat pagi. Halo, apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi. Di video kali ini kita akan membahas tentang cicak. Di rumahmu ada cicak? Banyak cicak? Ya, kita akan membahas semuanya yang berhubungan dengan cicak. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya, like, subscribe, komen, dan share supaya info yang bermanfaat ini bisa dinikmati banyak orang. Kali ini kita akan berbicara beberapa hal yang berhubungan dengan cicak. Cicak merupakan hewan reptil yang merayap di dinding atau di pepohonan. Warna cicak ada yang keabu-abuan, coklat, bahkan ada juga yang berwarna merah muda. Cicak biasanya memakan serangga seperti nyamuk, lalat, bahkan dia juga sering memakan laba-laba loncat. Cicak banyak jenisnya. Nah, kali ini kita akan berbicara beberapa jenis cicak yang sering kita lihat ya. Yang pertama, cicak tembok. Cicak ini yang biasa terdapat di rumah kita. Bentuknya pipih lebar, warnanya abu-abu, ekornya lebar, dia biasa menempel di dinding-dinding rumah kita. Yang kedua, cicak kayu. Cicak ini berwarna coklat. Biasanya cicak ini tinggal di pepohonan. Ukuran badannya lebih kurus dibandingkan cicak tembok. Ekornya bulat dan ada tonjolan serupa duri. Tetapi walaupun dia disebut dengan cicak kayu dan biasa hidup di pepohonan, namun cicak ini juga sering ada di dalam rumah loh. Apalagi kalau rumah kita terdapat kusen-kusen kayu atau terdapat bahan-bahan yang dari kayu seperti pintu dan jendela, cicak pasti akan berdiam di sekitarnya. Yang ketiga, cicak gula. Cicak ini tergolong cicak yang unik. Ia mempunyai warna transparan di seluruh tubuhnya. Cicak ini suka sekali berdiam di dapur, kamar mandi, dan di belakang lemari makan. Ia paling suka dengan butiran-butiran nasi yang kering atau nasi-nasi yang terjatuh, dan juga dia suka sekali dengan gula dan remah-remahan makanan. Sering juga kita dapati cicak gula ini berada di dalam minuman loh, seperti di kopi, teh, ataupun di susu. Jadi, jangan lupa ya, lebih baik bila saat kita sedang minum, tutuplah gelasmu supaya minumanmu tidak dicicipi oleh cicak. Selain itu, kita juga akan bicara tentang fakta-fakta unik tentang cicak. Yang pertama, bila dirasa ia terancam oleh predator lain, cicak akan melepaskan ekornya atau yang disebut dengan autotomi. Nah, ekor ini bisa tumbuh kembali dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Yang kedua, cicak akan kembali lagi ke tempat di mana ia melepaskan ekornya. Lalu, ia akan memakan kembali ekor yang sudah putus. Yang ketiga, cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Cicak membutuhkan waktu 40-60 hari untuk menetaskan telur-telurnya. Cicak akan menjadi dewasa setelah 1 tahun lamanya. Baru ia mampu bereproduksi. Masa hidup cicak bisa mencapai 10 tahun. Namun, ada beberapa jenis cicak yang lain yang dapat bertahan hidup sampai 2 kali lipat. Yang keempat, cicak dapat hidup di mana saja. Di pepohonan, di bangunan, bahkan di rumah kita.
Dalam suhu apapun, cicak dapat bertahan hidup, asalkan tersedia makanan yang ada di lingkungannya. Yang kelima, cicak yang beranjak dewasa akan meluruhkan kulit mereka atau akan berganti kulit. Yang keenam, cicak mencium bau dengan mencicipi udara di sekitar mereka. Maka, ia sering menjulurkan lidahnya untuk mengambil udara. Nah, untuk itu kita harus hati-hati ya. Bila kita mempunyai sikat gigi yang tidak mempunyai tutup, bisa loh cicak nanti mencicipi bulu-bulu yang ada di sikat gigi kita. Mau berbagi sikat gigi dengan cicak? Wow, jangan ya. Nah, kita juga perlu tahu loh kalau cicak itu ternyata paling suka dengan cahaya. Jadi, tidak heran ya kalau misalnya di rumah kita terdapat lampu, mungkin ada beberapa cicak yang akan berkumpul di daerah lampu-lampu tersebut. Selain itu, cicak punya tempat tersembunyi yang dianggap aman bagi cicak. Di manakah itu, hayo? Bisa tebak? Ya, cicak paling suka bersembunyi di belakang lemari, di belakang frame atau di belakang foto, di belakang jam, di antara tumpukan koran, bahkan di tumpukan sampah. Bisa dibayangkan ya, jika cicak itu pasti akan membawa kuman. Yuk, supaya kita terhindar dari kuman yang dibawa oleh cicak, tips supaya kita tidak terkena kuman-kuman tersebut ya. Yang pertama, cuci peralatan makan dan minummu, setelah itu simpan di tempat yang tertutup. Yang kedua, rajin membersihkan dapur sesegera mungkin ya. Buanglah sampah keluar dari rumah dan bersihkan dapur dari remah-remahan yang mengundang cicak untuk datang di dapur. Misalnya, setelah masak, segera sampah-sampah dibuang keluar dari rumah. Atau saat kita membuat minuman, ada gula yang tumpah, segera dibersihkan. Supaya aroma yang keluar dari gula, dari sampah-sampah tersebut tidak mengundang cicak untuk datang di sekitar dapur rumah kita. Yang ketiga, tutup segera gelas di mana saat kamu sudah selesai meminumnya atau bumbu-bumbu yang ada di sekitar dapur, supaya cicak tidak mendekat dan cicak tidak mencium dan sehingga membuat perhatian dia datang dan mencicipinya. Yang keempat, tutup sikat gigimu atau jauhkan sikat gigi dari tembok supaya cicak tidak ikut mencicipi bulu-bulu halus yang ada di sikat kita. Kita tidak mau berbagi sikat dengan cicak kan? Ya, bagaimana video tadi? Bermanfaat buatmu? Dan kalau bermanfaat buatmu, kalian boleh berbagi ya dengan yang lain supaya informasi ini bisa dimengerti oleh banyak orang. Yuk, masih mau tetap nih berbagi makanan dan minuman dengan cicak? Berbagi sikat gigi dengan cicak? Tentu tidak ya, karena tadi kita sudah bahas bahwa cicak membawa sumber kuman, sumber penyakit. Ingat ya, tetap jaga kesehatan kita. Selalu tutup gelasmu sesudah minum supaya tidak dicicipi oleh cicak. Terus, rajin-rajin cuci tangan menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Jaga pola makanmu dan tetap salam sehat.